Tanah-tanah di Kepulauan Bangka Belitung tergolong rusak parah akibat penambangan timah yang tidak terkendali. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas lahan bekas tambang timah tergolong sangat rendah. Rendahnya produktivitas lahan tersebut disebabkan oleh buruknya sifat fisik, kimiawi, dan biologi tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari dominasi fraksi pasir, rendahnya kandungan C organik tanah, kapasitas tukar kation, unsur hara makro dan mikro esensial, dan kandungan basa-basa tertukar. Selain itu, kandungan mikroba tanah juga tergolong rendah. Bahwa konsentrasi Ca, magnesium, kalsium, dan natrium yang KTK dan total basah Kb lahan bekas tambang timah sangat rendah dibandingkan lahan hutan dan lahan pertanian yang diberikan. Cara merehabilitas lahan pasca tambang timah yang miskin unsur hara, salah satunya adalah dengan cara menambang kandungan bahan organik pada lahan tersebut, seperti penambahan kompos pupuk hijau atau pupuk kandang dapat meningkatkan kandungan bahan organik dan nutrisi dalam tanah yang mungkin telah terdegradasi akibat penambangan. Ini membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan retensi air, dan menyediakan nutrisi penting bagi tanaman. Dapat diiringi dengan melakukan rehabilitas vegetasi dan pemulihan bahan organik berperan dalam menyaring polutan dan memperbaiki kualitas air di sekitar lahan bekas tambang. Mereka dapat menyerap logam berat dan bahan kimia berbahaya lainnya, serta mengurangi aliran air permukaan yang tercemar. Kerusakan sifat fisik dan morfologi tanah berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, yaitu sifat fisik tanah pada lahan bekas tambang timah yang didominasi oleh tiling pasir memiliki fraksi pasir mencapai 80-90% dengan tekstur pasir. Tiling timah bersifat sangat poros, tekstur kasar pasir. Tiling pasir tersebut memiliki permeabilitas agak cepat sampai cepat dengan konsistensi lepas. Kemampuan retensi hara dan air sangat rendah. Pada lahan pasca tambang, kemampuan menahan dan memasuk unsur hara dan air sangat minim, sehingga pertumbuhan dan hasil tanaman tidak optimal. Konsistensi volume tanah menjadi dangkal dan tanpa lapisan atas topsoil. Akibat dari proses pergerakan sehingga kondisi tanah menjadi labil, tekstur dan struktur tanah menjadi buruk. Komposisinya bagi pertumbuhan tanaman akibat penimbunan, pencampuran adukan, dan pemadatan dengan alat-alat berat. Rusaknya sifat fisik tanah karena hilangnya bagian bunga tanah volume, dan dengan berlangsungnya pencucian tanah mengakibatkan hilangnya sebagian kation pada kulit tanah, sehingga mengakibatkan rendahnya kemasaman pH tanah menjadi masam atau sangat masam. Kerusakan sifat kimia tanah berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, yaitu sifat kimia tanah pada lahan pasca tambang timah dominasi fraksi pasir akan mempengaruhi sifat kimia tanah. Pada lahan bekas tambang timah memiliki kandungan fraksi liat dan bahan organik sangat rendah, sehingga ketika tanah sangat dihasilkan sangat rendah. Pada lahan termasuk ke dalam kategori sangat masam dengan kisaran pH 3,46 sampai 5,30. Kemasaman tanah pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa pH termasuk kategori masam dengan rincian pada tanah lapisan atas pH lebih tinggi. pH adalah 3,88 yang dianggap sangat masam. Hal ini disebabkan oleh tingginya fraksi pasir. Hal ini dikarenakan pada tanah lahan pasca tambang mengandung zat besi yang tergolong tinggi dan keracunan aluminium, dan kesuburan kimia tiling pasir pada lahan bekas tambang tergolong rendah yang ditunjukkan oleh pH tiling yang sangat masam. Berdasarkan hasil pengamatan dilakukan di lapangan pada lahan pasca tambang timah, salah satu dampak dari kegiatan penambangan adalah timbulnya pencemaran di sekitar wilayah pertambangan. Suara mesin dapat menyebabkan kebisingan bagi masyarakat sekitar tambang. Kegiatan penambangan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat di lokal di Bangka Belitung.
terlihat dari peningkatan lapangan pekerjaan serta peningkatan pendapatan sebagai mata pencarian sebagai pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan peralatan dan infrastruktur untuk memperlancarkan kegiatan perekonomian.